Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau undang kita semuanya untuk bersuka cita pada hari ini. Apapun yang ada di depan kita, seberat apapun beban kita, Tuhan sudah berfirman di dalam firman-Nya. Dia katakan, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mari sama-sama kita semua punya sikap hati yang bersuka cita dan bersyukur. Dalam hadirannya ada kekuatan, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari bersuka cita. Sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan imanmu Bapak Ibu Saudara sekalian, sorakan kemenanganmu. Apapun keadaan dan kejadiannya, Tuhan kita tetap bertahan. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Umat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay! Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa kita nyanyi satu lagu lagi. Dan karena ini temanya masih tema Hari Kemerdekaan, maka kita akan nyanyi lagu wajib nasional ya. Tapi walaupun ini cuma lagu wajib nasional, saya rasa lagu ini salah satu lagu paling bagus lah yang pernah ada ya. Dan somehow lagu ini sangat meaningful. Kenapa? Saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah tinggal di luar negeri juga seperti saya. Saya merasa lebih at home di Singapura sebetulnya, kalau boleh milih. Tapi kenapa di Singapura? Karena di Singapura saya nggak dibully, di Singapura saya bisa punya teman gitu, nggak seperti waktu saya mengalami masa lalu yang kelam lah di Indonesia, nggak punya teman, dibully, ada 98 dan sebagainya macamnya. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari segala sesuatu yang saya rasakan, somehow saya selalu kangen sama Indonesia dimanapun saya berada. Somehow saya rasa juga pasti seperti itu dengan Anda sekalian, terutama kalau Anda pernah keluar negeri cukup lama gitu. Pasti at least kangen sambelnya, at least kangen nasi padang, at least kangen ya makanan Indonesia.
Saya ingat di Inggris waktu itu bareng mama papa, dan setelah berapa lama di sana yang kita cari itu restoran Indonesia. Kita pengen makan nasi, kita pengen makan sambal lagi, kita pengen makan rempah-rempah segitu banyak lah gitu. Saya rasa Anda sekalian juga seperti itu kalau pernah tinggal di luar. Lucunya adalah kalau kita di Indonesia terus, yang kita lihat tuh seringkali lebih gampang yang buruk, berita buruk gitu. Indonesia korupsi, Indonesia kurang ini, kurang itu, Indonesia angkanya nggak bagus. Kenapa di US sudah bisa jalan-jalan nggak pakai masker? Kenapa di Eropa udah bisa Euro kemarin? Tapi once kita ada di luar, somehow kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya banyak juga kok berita bagus tentang Indonesia. Banyak juga hal yang bagus tentang Indonesia yang seringkali mungkin kalau kita suruh nuker itu, kita nggak mau. Kita merasa bahwa, kalau kita mau jujur ya, kita merasa bahwa sebenarnya Indonesia tuh bagus juga kok. Indonesia tuh tempat yang indah. Indonesia tuh rumah, tanah air kita, kampung halaman kita. Dan Indonesia tempat di mana Tuhan melahirkan kita sebenarnya, menempatkan kita. So pasti ada rencananya Tuhan, ya kan? Gak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang di luar rencananya, termasuk kita lahir sebagai orang Indonesia. So with that being said, saya pengen ajak kita nyanyi lagu ini. Saya harap saya mau ajak semuanya ikut nyanyi. Semuanya pasti bisa lagu ini, nggak mungkin nggak bisa. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama, dan sungguh-sungguh dari dalam hati kita angkat satu doa lah buat negara kita. Negara kita nggak sempurna, tapi negara kita patut diperjuangkan, patut dibela, amin, patut dicintai. Karena kalau bukan kita yang mencintai, bukan anak-anak Tuhan yang mencintai bangsa kita, mau jadi apa bangsa ini? Amin. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Saat begitu sisi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini ada bendera merah putih. Saya juga pakai bajunya merah putih karena seperti janji saya, ini sebetulnya adalah sesi kemerdekaan, tapi kita memang tidak buat di tanggal 17 persis. Ya, karena 17-nya kan hari libur sehingga biar Anda semuanya bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga ya. Oke Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Kita mau meneduhkan hati kita supaya nanti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima hari ini bisa sungguh-sungguh masuk. Ya, ketika hati kita teduh, semuanya bisa lebih enak diterimanya. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali duduk dekat kaki-Mu. Kami mau memulai sesi PA Dunamis kami. Khususnya Tuhan, malam hari ini kami masih dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami bersyukur Tuhan karena kami hidup, tinggal di negara yang begitu Engkau cintai ini. Kami bersyukur Tuhan, 76 tahun sudah kami boleh mengalami yang namanya kemerdekaan sebagai bangsa dan sebagai negara. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kami mengerti lebih dalam tentang yang namanya yang artinya kemerdekaan. Supaya kami tidak pernah lagi menjadi hamba siapapun di dunia ini, kecuali menjadi hambanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bicara sungguh-sungguh di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami, supaya setiap kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, sungguh kami boleh menangkapnya. Dan kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kuduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran firman ini, Engkau kuduskan pikiran, Engkau kuduskan hati kami. Lidah bibir hamba juga Engkau kuduskan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hanya pemberitaan tentang Engkau dan tentang Injil kebenaran-Mu yang boleh hamba sampaikan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami melambungkan syukur dan kami percaya kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Artinya kita tidak pernah lagi ada di bawah penjajahan bangsa atau negara yang lain. Ya bukan ya. Nah tapi sungguhkah sebagai individu, ini kan sebagai negara ya, sebagai bangsa ya. Tetapi sebagai individu, sebagai pribadi, Anda dan saya itu apa sudah sungguh-sungguh merdekakah atau belum? Ya, nah saya itu melihat dari linguistik ya, saya tuh dulunya sebelum jadi psikolog saya ini linguis ya. Nah, secara linguistik kata merdeka gitu, kata merdeka itu kan dari bahasa Sanskerta ya, dari bahasa Sanskerta Sanskrit gitu, mahardika sebetulnya. Yang artinya adalah kalau mahardika itu artinya kaya, sejahtera, kuat seperti itu. Nah merdeka sendiri ini kan akhirnya diambil ya di dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang maknanya adalah bermakna bebas atau tidak tergantung, tidak bergantung atau independen ya. Nah tetapi yang unik di Kepulauan Nusantara istilah merdeka ini juga berarti budak yang dibebaskan ya, budak yang dibebaskan. Ajaib ya makna kata merdeka ini. Jadi pertanyaannya, apakah Anda dan saya ini sungguh-sungguh adalah budak yang sudah dimerdekakan, dibebaskan? Sungguh enggak demikian? Apakah Anda itu sudah sungguh sejahtera, berkelimpahan dan kuat? Berkelimpahan kan pastinya tidak hanya secara materi ya, berkelimpahan di dalam semuanya. Makanya di Yohanes 10 ayat 10 kan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu kan tidak hanya sekedar bicara tentang duit, tentang materi ya, tetapi damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan sebagainya ya. Nah,
siapa yang bisa menjamin gitu? Siapa yang bisa menjamin untuk Anda dan saya ini sungguh-sungguh merdeka? Nah, kalau Anda belum tahu, kita bisa lihat di Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan di Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anaknya huruf besar ya, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Harusnya saat Anda dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita ini sungguh-sungguh merdeka. Karena Yesus dia sudah memerdekakan kita. Dari apa? Dari siapa dia memerdekakan kita? Nah, mari kita baca apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini ya, karena menurut saya banyak orang belum sungguh-sungguh memahami artinya bahwa Tuhan Yesus itu memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa gitu ya kan? Kalau saya ini sudah bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, kenapa Tuhan Yesus perlu memerdekakan saya? Kan seperti itu ya. Nah, mari kita baca Roma 6 ayat 7 sampai dengan 13 dulu ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab, perhatikan ini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini tentang Tuhan Yesusnya ya. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Harusnya kita memandangnya gimana? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah karena kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi, kalau dosa tidak berkuasa artinya apa? Jangan lagi menuruti keinginannya, keinginan si dosa ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya gitu. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada dosa, anggota-anggota tubuh kita kepada dosa akan dipakai sebagai senjatanya setan. Ya, tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita akan dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, senjatanya Tuhan. Ya. Lalu di ayat 17 dan 18-nya dikatakan demikian, lebih jelas menurut saya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, nah kita ini tidak bisa berkata begini. Oh saya tidak jadi hamba dosa. Tapi saya juga tidak jadi hambanya siapa-siapa. Nggak bisa. Kita harus pilih di dunia ini. Menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu? Satu pribadi yang pernah hidup di dunia ini. Hanya ada satu pribadi yang berani klaim dirinya sebagai akulah kebenaran. Betul? Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Betul ya? Karena dia berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lain tidak ada. Nggak ada orang yang berani klaim dirinya adalah kebenaran. Ya, nah jadi seharusnya gitu. Kalau kita memahami apa yang Paulus pahami ini, kita juga akan berani menolak dosa. Karena dulu memang kita tuh hambanya dosa. Tapi karena kita sudah percaya, waktu Anda dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ya,
Tuan kita bukanlah dosa lagi. Tuan Anda dan saya sekarang adalah Tuan Yesus. Ya, jadi karena dosa bukan Tuan Anda dan saya lagi, pertanyaannya, mengapa Anda masih takut untuk menaati atau untuk menolak permintaannya? Ya bukan? Ya kan? Karena dosa toh bukan tuannya Anda lagi, mengapa Anda takut untuk menolak permintaannya? Ya, siapa sungguh paham? Tulis di live chat Anda begini, amin, aku bukan hamba dosa lagi. Ya silakan ayo tulis, amin, aku bukan hamba dosa lagi. Ya, nah Anda paham ya? Anda paham ini dulu, ini di awal sekali. Kita harus pahami hal ini. Tapi sedihnya dan ironisnya banyak orang Kristen yang bahkan sudah puluhan tahun menjadi Kristen, ya, tapi nggak pernah bisa menolak yang namanya dosa, ya, nggak bisa menolak yang namanya dosa. Berasanya dosa itu gede banget, berasanya dosa itu kuat banget, perkasa banget, ya. Sampai seringkali Anda pasti pernah dengar orang yang berkata begini, aku nggak berdaya menolak untuk melakukan dosa itu. Ya kan? Nggak berdaya, artinya nggak punya power dong. Nggak punya kuasa. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang ini gitu ya, mungkin juga dia udah percaya sama Tuhan Yesus, kok dia tidak berdaya menolak dosa? Padahal dia katanya sudah anaknya Tuhan Yesus. Why? Kenapa? Nah ini jawabannya. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh ya malam hari ini. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini kata-katanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi perhatikan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya kan begini, karena ini kan di dalam bahasa Indonesianya ya. Tetap dalam firman-Ku itu apa maksudnya? Saya menemukan di isi reading versionnya sangat jelas seperti ini. So Jesus said to the Jews who believe in him. Perhatikan. If you continue to accept and obey my teaching, you are really my followers. Lalu lanjutannya apa? You will know the truth and the truth will make you free. Ya, jadi ada prosesnya. Saya mau tunjukkan di layar ini ada prosesnya. Apa prosesnya? Continue to accept and obey his teaching. Itu yang pertama. Kalau kita melakukan itu, Tuhan Yesus berkata apa? You will know the truth. Hanya kalau kita accept and obey his teaching, kita akan will know the truth. Nah, lalu proses selanjutnya apa? The truth will make you free. Kebenaran yang kita sudah ketahui itu akan membuat Anda dan saya merdeka. Ya. Nah, mengapa banyak orang kok sudah sekian lama jadi Kristen tapi tidak sungguh-sungguh merdeka? Walaupun kelihatannya secara fisik sebagai orang Indonesia ya, kalau kita bicara sebagai orang Indonesia atau orang negara lain yang memang negaranya merdeka, secara fisik sepertinya dia merdeka. Tetapi sebetulnya secara jiwa dan rohnya dia masih menjadi hamba. Hamba dosa. Buktinya apa? Nggak bisa nolak disuruh berbuat curang. Nggak bisa nolak waktu di hati ini diingetin bahwa ada seperti alarm gitu ya, yang ngingetin bahwa yang kamu lakuin ini nggak benar loh. Gimana ntar kalau istrimu tahu? Gimana ntar kalau suamimu tahu? Atau gimana ntar kalau bokap nyokap lu tahu? Itu aja baru tatarannya suami istri, bokap nyokap. Iya kan? Harusnya kan Roh Kudus itu akan ingatkan bahwa engkau punya Tuhan yang maha tahu. Yang dimanapun kau bersembunyi dia akan tahu. Iya kan? Tetapi sebenarnya kan Roh Kudus itu sudah ingetin. Tapi seperti nggak ada kuasa gitu. Seperti nggak ada daya gitu untuk menolak. Kenapa demikian? Nah, karena tadi nggak pernah continue to accept and obey his teaching. Sehingga gini, karena nggak continue tuh yang nggak continue maksudnya gimana? Gini, kadang-kadang baca firman kalau pas sempat. Kadang-kadang naatin firman
kalau pas firmannya itu kayaknya klop gitu buat daging kita. Kayaknya klop tuh gimana? Gini, misalnya baca firman, dapatnya firman begini. Apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Apapun juga. Wush, senang banget. Langsung bilang begini, klaim sama Tuhan. Tuhan, aku minta ya dalam nama Tuhan Yesus. Berarti apapun juga loh ya yang aku minta, aku akan menerimanya. Karena berasanya klop sama dagingnya yang kepingin minta apa-apa gitu ya kan. Atau misalnya orang yang bilang begini, baru juga nabur lumayan gede jumlah duitnya gitu ya. Langsung udah klaim pakai ayat. Klaim pakai ayatnya apa? Langsung bilang begini, Tuhan aku bakal terima lipat kali ganda kan ya Tuhan ya. Kan engkau yang janji. Katanya siapa yang menabur akan menerima lipat kali ganda. Iya kan? Menuai lipat kali ganda. Untung Tuhan gak balik ingetin. Bener sih. Cuman kamu juga tahu kan. Yang dimaksud taburan kan bukan cuma taburan duit. Taburan kejahatan lo juga akan lo tuai lo ya. Lipat kali ganda. Kalau Tuhan jawab begitu mungkin kita mabok ya. Kita mungkin bisa kaget sekali ya. Nah, tapi kalau terima yang begitu-begitu gitu ya, yang terima janji tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang jawaban doa, kita aminkan gitu. Bagaimana ketika kita itu menerima firman yang bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kita langsung berkata begini, salah kali yang nyalin Alkitab Tuhan. Nah, ya kan? Ketika kita seperti itu, karena kita itu enggak continue to accept and obey his teaching, yaitu firmannya, ya kita enggak pernah sungguh-sungguh know the truth. Karena kan cuma taunya sebagian, yang mau kita terima sebagian, yang mau kita taati sebagian. Benar enggak? Ya, nah sehingga enggak punya kuasa. Kita enggak punya kuasa terhadap dosa. Artinya enggak punya kuasa untuk menolak dosa. Karena tadi janjinya Tuhan, kan kita itu accept and obey his teaching. Continue tapi, bukan cuma sebentar, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Continue to accept and obey his teaching. Ini Yesus loh yang ngomong. You will know the truth. Ya kan? Karena semua firman Tuhan itu ada rangkaiannya. Setelah kita know the truth will make you free. Kenapa kita nggak free gitu istilahnya, nggak merdeka-merdeka? Karena kita cuma tahunya sebagian begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa menangkap kebenaran ini? Tulis amin di live chat Anda. Ya, nah sekarang begini, Bu, apa hubungannya dengan senjata ketiga? Kan Bu Glory janji malam hari ini kan masih bicara tentang selengkap senjata Allah, iya kan? Senjata yang ketiga yang Allah sudah siapkan buat kita anak-anaknya. Apa itu senjata yang ketiga? Adalah kalau dari Alkitab kan disebutnya shoes of the gospel of peace. Kalau bahasa Indonesianya kasus kerelaan memberitakan Injil. Kasut atau sepatu kalau bahasa Inggrisnya. Sehingga dikasih judulnya supaya lebih milenial, dikasih judul sneakers of peace gitu ya. Nah, tapi sama aja gitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini, apa hubungannya gitu? Apa hubungannya antara kasut kerelaan memberitakan Injil dengan kemerdekaan yang sekarang ini ya, kita sedang bicara tentang kemerdekaan. Kalau Anda mengerti kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini, Anda mengerti ini karena Anda mendengar apa? Pemberitaan firman Tuhan kan? Yang saya ini sampaikan tentang apa? Tentang spiritual warfare. Tentang peperangan rohani malam ini dan mungkin juga Jumat-Jumat sebelumnya. Kalau Anda mengerti tentang akhir zaman karena waktu itu Anda mendengarkan pemberitaan firman lewat HOTK Ministry, HOTK Dunamis tentang kitab Wahyu, Daniel, juga Song of Song, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri Anda. Iya kan? Anda merasa bersyukur sangat karena dipersiapkan. Anda merasa sekarang saya nggak takut lagi Bu Glory. Iya kan? Jumat kemarin tuh banyak yang me-WA saya dan bilang bahwa Bu terima kasih ya, saya sungguh-sungguh lega Bu, bersyukur karena saya bisa ikut sesi pertobatan hati saya bersama dengan suami waktu menyanyikan lagu Create in Me a Clean Heart. Iya kan? Itu banyak yang me-WA saya bersyukur banget juga ya. Tapi pertanyaannya kan begini, what next?
What next? Apa yang Anda mau lakukan setelah Anda dimerdekakan? Apakah Anda cukup puas dengan menerima kebenaran ini gitu? Ya, lega gitu. Ya udah, aku udah lega, aku udah dimerdekakan. Cukup begitu saja? Bagaimana dengan teman-teman Anda? Bagaimana dengan saudara-saudara Anda? Keluarga Anda bahkan mungkin. Relakah Anda mereka itu dikerjain sama setan? Dihabisi sama setan? Hidup dalam tekanan, dalam intimidasi, stres, dan akhirnya mungkin juga mereka bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang bunuh diri? Dan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, jumlahnya makin banyak di ujung dari akhir zaman ini. Ingat kan Jumat lalu saya berkata saya pasang runner yang tulisannya Jesus, ya kan, I'm coming soon. Saya berkata bahwa Yesus berkata I'm coming soon. Setan juga tahu, Anda tahu, saya tahu, setan juga tahu. Dan dia berkata bahwa aku habisi duluan sebelum Yesusnya datang. Betul? Ya, apakah Anda rela? Pertanyaannya. Bagaimana kalau besok Anda ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertanya tentang Anda, kepada Anda gitu, tentang jiwa-jiwa yang Anda kenal ini. Gak usah bilang jiwa-jiwa ujung bumi deh. Tapi jiwa-jiwa yang Anda kenal. Ya, orang tua kita, kungkung, popo kita, oma, opa kita, opung, nenek, eyang kita, tante kita, sahabat kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, suami kita, istri kita. Bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kalau dia bertanya demikian? Kau apakan senjata ketiga yang aku sudah berikan kepadamu itu, nak? Kasut kerelaan memberitakan Injilku. Sudahkah engkau pakai senjata itu? Saya kemarin kebetulan sempat membuka, kadang-kadang saya nggak sempat, tapi saya sempat membuka komen, ikut membaca komen dari YouTube yang kemarin, yang minggu lalu, yang tentang Jumat lalu, yang tentang baju zirah, ya. Dan tiba-tiba saya sukacita karena saya mendapati komen dari seorang ibu, semoga ibunya malam hari ini ikut juga ya melihat. Namanya Virginia, Ibu Virginia atau Virginia saja, saya lebih baik panggil ibu untuk menghormatinya ya. Begini tulisnya tuh, ditampilkan di layar juga ya supaya saya nggak bohong, memang itu tulisannya beliau. Shalom Bu Glory dan Pak Gana, Tuhan berkati HOTK dan FAM. Nama saya Virginia Villet Leverisa. Maaf kalau saya salah mengejanya ya Ibu. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Saya tinggal di Belanda. Oh, makanya tulisnya nama saya Glorie. Ya, karena kalau Belanda tulisnya begitu ya. Saya tinggal di Belanda. Saya juga membagikan, perhatikan, saya juga membagikan khotbah-khotbah Ibu ke teman-teman dan saudara-saudara saya. Ibu Virginia ini merasa diberkati dengan khotbah-khotbahnya HOTK, ya khotbahnya saya. Tapi dia nggak cukup puas dengan itu. Dia membagikan khotbah-khotbah ini kepada teman-temannya dan kepada saudara-saudaranya juga. Iya kan? Ini kan juga termasuk kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya. Nah, Tuhan menyediakan senjata ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, yang sudah seharusnya juga Anda dan saya pakai. Ya. Supaya makin banyak orang yang dimerdekakan dari tipu daya setan. Dari tipu daya setan. Mengapa? Sebelum nanti saya jelaskan lagi kenapa kasut kerelaan memberitakan Injil itu adalah senjata. Ya. Mengapa waktu 17 Agustus 1945 begitu para pemuda di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta berhasil merebut kemerdekaan Indonesia, mereka berdua bersegera memproklamasikan. Memproklamasikan itu apa sih? Proklaim, mengumumkan, announcement, iya kan? Kemerdekaan Indonesia ini di RRI. Kenapa kok nggak bisik-bisik aja? Di zaman itu belum televisi ya, tapi di RRI. Supaya seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, katanya dari Miangas sampai Pulau Rote,
mendengar bahwa kita ini sudah merdeka. Jangan mau diperintah-perintah lagi sama penjajah. Iya kan? Gak usah takut sama bangsa Jepang lagi yang sudah menjajah kita selama 3,5 tahun. Gak usah juga takut kepada bangsa Belanda yang sudah menjajah kita selama 3,5 abad. Mereka bukan tuan kita lagi. Stop mental yang namanya mental inlander, katanya begitu. Iya kan? Karena sekarang kita adalah tuan atas tanah air Indonesia ini. Benar Bapak Ibu Saudara? Begitu kan? Namun Anda pernah mendengar pastinya. Ada cerita yang lucu tapi juga ironis. Iya kan? Ketika ada Jepang, ada Belanda yang sok-sok gitu masuk ke pelosok gitu ya kan. Ternyata di pelosok-pelosok itu orang-orang masih begini. Lihat orang Jepang misalnya begitu, takut banget. Sampai sekian lama kalau ada orang tampangnya Belanda gitu ya kan, bule itu semua yang tampang bule semuanya kan disebut orang Belanda zaman dulu. Kalau di Jawa itu dulu nenek saya atau siapa kalau menyebut orang yang pokoknya bule itu disebutnya londo. Iya kan? Dan itu udah seperti ini. Takut banget. Disuruh apapun iya. Kenapa demikian? Karena ternyata di desa-desa itu, di pelosok-pelosok itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak juga orang yang gak punya radio. Sehingga waktu proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan, mereka gak ikut dengar. Sehingga butuh sampai sekian lama untuk mereka ngerti bahwa mereka itu sudah merdeka. Dan jangan mau diperintah-perintah lagi, baik sama Jepang maupun sama Belanda, sama orang asing pokoknya. Karena kita adalah tuan atas tanah air Indonesia yang kita punyai. Hal yang sama juga terjadi secara rohani Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan malam ini juga masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin keluarga Anda dan saya yang juga belum mendengar kabar kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan yang malam ini Anda dan saya sudah dengar dan sudah pahami. Betul? Sehingga mereka masih hidup sebagai hamba dosa, masih hidup sebagai hamba setan tanpa mereka sadari. Kalau ditanya mereka pasti bilangnya enggak. Enggak ada orang ditanya kamu hambanya setan kecuali memang ikut gereja setan. Tapi kalau tidak ditanya kamu hamba setan, enggak, pasti kanan jawabnya kan begitu. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka itu tidak berani menolak yang namanya dosa. Kenapa? Masih banyak yang percaya bahwa setan itu, ya kan, kalau setan itu ganggu, kan saya udah bilang, kalau setan itu ganggu harus di-serve. Supaya apa? Jangan marah. Masih banyak loh Bapak Ibu Saudara yang punya mindset dan kepercayaan yang seperti itu banget di era milenium seperti ini. Sedih ya, ironis ya, katanya sudah zaman modern, sudah pakai gadget. Tapi mindsetnya dan jiwanya dipegang sama setan. Iya kan? Nah, sudah sekian ribu tahun dimerdekakan nggak ngerti. Iya kan? Masih serve setan, masih nggak berani tolak dosa, masih dikuasai dosa. Ya, nah sehingga selama hidupnya mereka sebetulnya menjadi hamba setan. Betul? Orang yang tidak bisa menolak dosa dan terus menerus melakukan dosa. Dosa itu apa Bu Gloria? Apa saja? Name it. Anda bisa sebutkan sendiri. Itu adalah selama hidupnya mereka menjadi hamba setan. Dan kita semua harus tahu ironisnya Bapak Ibu Saudara. Tuan yang mereka serve ini, ya kan, setan, tuan yang mereka serve ini kelak tidak bisa menyelamatkan mereka dari lautan api yang kekal. Ketika mereka harus berdiri di tahta putih besar. Di pengadilan Tuhan kelak. Tuh. Pertanyaannya, maukah Anda dan saya membiarkan orang-orang yang Anda cintai, yang katanya sahabat Anda, yang katanya Anda cintai, harus berdiri
di tahta putih besar nanti dengan gemetar karena mereka adalah hamba dari dosa. Dan tuan mereka, yaitu setan, tidak bisa menyelamatkan mereka. Padahal selama hidupnya, orang-orang ini begitu takut dan begitu menghamba kepada setan ini. Betul? Tetapi ketika di ujungnya nanti, bapak mereka ini, tuan mereka ini, tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau orang-orang ini adalah sahabat Anda, teman Anda, bahkan itu suami Anda, istri Anda, anak Anda, oma opa Anda, relakah Anda mereka dihabisi seperti ini? Relakah Anda mereka nanti pergi ke lautan api yang kekal? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau Anda berkata saya nggak rela Bu Glory, saya nggak tega Bu. Maukah Anda dan saya segera memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka? Itu kan pertanyaannya. Rasanya Bapak Ibu Saudara, senjata yang ketiga ini paling banyak ditinggalkan. Paling banyak nggak dipakai. Kenapa begitu? Oleh banyak orang Kristen. Kenapa begitu? Karena selama ini mungkin kesannya memberitakan Injil itu bukan senjata. Memberitakan Injil itu lebih sebagai tugas, penugasan daripada itu senjata. Padahal ini senjata yang powerful. Orang yang tidak pernah mendengarkan kebenaran tentang bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan dari dosa dan memindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Bahkan di ujung hidupnya pun tidak ada damai sejahtera. Dan itu setan bersorak-sorai. Betul? Jadi sebetulnya ini adalah senjata. Iya kan? Senjata. Tetapi tidak banyak yang ngeh gitu. Ya, tidak banyak yang ngeh. Banyak dari kita yang percaya bahwa yang layak atau yang bisa begitu memberitakan Injil Tuhan hanyalah kelompok orang-orang yang disebut para hamba Tuhan, para pastor, pendeta, evangelis gitu. Ya. Dan tanpa kita sadari ini adalah tipuan setan. Ya kan? Seolah-olah setan itu hanya tidak menutup. Senjata ketiga ini ditutup sama setan sebagai dianggapnya hanya sekedar sebagai tugas. Dan yang bisa bertugas gitu ya kan, hanya kelompok orang tertentu tadi. Makanya kan kalau ada orang diintimidasi setan gitu ya kan, hidupnya itu nggak tenang, selalu dengar suara-suara, terintimidasi, stres, sudah dibawa ke dokter, nggak ada sakitnya fisik, lalu dibawa ke psikiater, sudah minum berbotol-botol obat penenang, tetap nggak ada hasilnya. Lalu dibawa kemana? Biasanya dibawa ke hamba Tuhan, betul? Dan kalau dibawa ke hamba Tuhan, orangnya bilangnya minta didoakan. Karena berpikirnya begitu didoakan selesai semuanya. Seperti itu, iya kan? Nah, padahal kebenarannya adalah kalau hanya didoakan seringkali belum bisa beres. Hamba Tuhan biasanya ngapain? Hamba Tuhan biasanya pakai senjata ketiga ini. Apa itu senjata ketiga? Memberitakan firman yang memerdekakan. Injil damai sejahtera ini namanya. Tentang apa? Tentang pengampunan dosa. Orang yang terus didera rasa feel guilty, mereka perlu mendengar 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa kalau mereka sudah meminta ampun, mereka itu tidak hanya sekedar diampuni tapi dibersihkan, disucikan. Ini kan orang yang sedang merasa feel guilty banget karena merasa dosanya gede segede apa nggak ngerti, perlu mendengar ini. Betul? Tapi juga tentang kelepasan. Ada orang yang begitu takutnya masuk neraka karena dulu pernah berbuat dosa. Iya kan? Harus ada Injil yang diberitakan tentang kelepasan. Ada orang yang mau mengakhiri hidupnya karena merasa hidupnya di dunia ini udah nggak ada artinya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya nggak pernah beri apresiasi, di tempat kerja mungkin dia kalah terus. Betul? Mungkin dengan saudaranya juga dibanding-bandingin terus seperti itu.
anak yang seperti ini atau orang yang seperti ini perlu mendengar berita kebenaran firman Tuhan tentang nilai dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia itu dikasihi dan mulia di hadapan Tuhan. Betul? Iya kan? Dan sebagainya, masih banyak banget firman Tuhan yang dia harusnya dengar, terutama tentang jaminan keselamatan kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Betul? Ada orang loh Bapak Ibu Saudara yang rasanya sampai exhausted banget. Betul? Saya pernah menangani seorang yang dia dulunya waktu masih kaya seperti itu, dia itu suka nyumbang di gereja, donasi gereja, bahkan bukan hanya gereja, tempat-tempat ibadah lain pun dia bangunkan gitu. Kenapa demikian? Karena dia berpikir bahwa dengan dia melakukan semua itu dia akan masuk surga. Lalu tiba-tiba dia jatuh miskin karena satu dan yang lain hal. Apa yang terjadi? Dia down sehabis-habisnya. Bukan hanya down karena kemiskinannya, tapi dia berkata bahwa sekarang saya bakal masuk neraka. Karena saya nggak bisa lagi membangunkan gereja, saya nggak bisa bangunkan rumah ibadah, saya nggak bisa dermawan lagi sekarang. Dan dia seperti didera ketakutan. Kasihan banget nggak? Betul? Kalau tidak ada orang yang memberitakan Efesus 2 ayat 8 dan 9, betapa ironisnya orang ini. Betul? Ya, dia akan begitu didera, rasa terpuruk, rasa bisa jadi dia sampai mengakhiri hidupnya. Kelihatannya hal-hal yang sepele toh Bapak Ibu Saudara, tetapi ini enggak sepele. Setan itu mainkan, twist berita-berita seperti ini. Betul? Ibu-ibu yang begitu capeknya mendoakan untuk suaminya enggak berubah-berubah. Iya kan? Dan akhirnya merasa ya udahlah jalan pintas aja. Apa tuh jalan pintasnya? Ya macam-macam. Ada yang mengakhiri hidupnya sendiri, ada yang membunuh suaminya. Ada. Kalau dia tidak mengerti tentang berita kebenarannya, bahwa yang di dunia ini semuanya fana, hanya sementara. Enak ya sementara, nggak enak ya sementara. Jangan sampai kita demi yang fana ini, kita gadaikan yang kekal. Siapa tahu berita itu kalau tidak ada yang memberitakannya. Tuh. Ya. Nah, dan bahwa kan ada tuh ayat firman Tuhan yang berkata bahwa penderitaan yang kamu alami di dunia ini tuh tidak bisa dibandingkan dengan mahkota kemuliaan yang akan kamu terima. Berapa banyak orang yang tahu seperti itu? Betul? Ya. Nah, pertanyaannya, Anda dan saya harusnya bisa juga enggak melakukan seperti yang hamba Tuhan atau evangelis ini lakukan? Ya bukan. Jawabnya adalah apa? Bisa. Bisa. Kalau Anda sudah dimerdekakan. Betul kan? Kalau Anda sudah dimerdekakan, tadi ingat prosesnya. Anda sudah accept and obey his teaching. Anda sudah akhirnya know the truth. Dan akhirnya the truth will make you free. Ya kan? Seperti itu. Anda mau nggak persoalannya sekarang memakai senjata ketiga ini? Persoalannya hanya Anda mau atau Anda tidak mau. Gitu. Iya kan? Yang malam ini Anda semua dan saya sudah tahu bahwa ini adalah perlengkapan senjata. Bukan hanya tugas. Perlengkapan senjata karena kalau ini tidak dipakai, banyak orang bergelimpangan jatuh gitu Bapak Ibu Saudara. Betul? Karena nggak mengerti gitu ya. Dan itu sudah Tuhan sediakan untuk kita semua anak-anaknya, hamba-hambanya Tuhan Yesus. To be honest, siapa dari Anda yang menyadari bahwa kita semua ini adalah hambanya Tuhan? Kita semua ini hamba Tuhan, selain kita juga anaknya. Tulis saya di live chat Anda. Ya, coba saya mau tunjukkan supaya Anda itu nggak cuma, nggak enak, saya kan ditanyain sama Bu Glory, saya jawab aja saya. Ada ayatnya, coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Apa tugasnya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, mulai malam ini jangan ada yang ragu lagi bahwa Anda juga adalah hamba Tuhan, imamat
yang rajani. Dan senjata rohani yang ketiga ini juga Tuhan sediakan untuk Anda dan saya pakai. Ya, jangan terus berpikir bahwa kasut kerelaan ya yang harus pakai kasut kerelaan memberitakan Injil ini hanya Bu Glory. Karena Bu Glory itu hambanya Tuhan. Lah Anda hambanya siapa? Hayo, ya kan? Nah, kalaupun begini Bapak Ibu Saudara, kalaupun Anda belum bisa memberitakan seperti yang saya lakukan, ya kan, preaching maksudnya seperti itu, minimal mari lakukan seperti yang tadi Ibu Virginia di Belanda melakukannya, ya kan? Share, ya kan, kalau Anda tahu kebenaran ini di-sharekan, cukup cuman tinggal pakai jari, ya kan, di-sharekan. Nggak usah tunggu saya bilang jangan lupa untuk share, subscribe, nggak usah. Setiap kali Anda tahu kebenaran ini kok bagus ya, saya kok dimerdekakan, saya kok diingatkan ya, saya kok sampai air mata saya keluar, saya kok rasanya di sini kayak ada disemangati. Mari share kepada siapa? Ya siapa aja yang Anda kenal. Nggak usah mikir orang ujung bumi lah, ya. Tapi begini, ya kan, lewat apa yang Anda lakukan juga Bapak Ibu Saudara. Lewat Anda yang apa Anda katakan, Anda lakukan setiap hari di mana? Di rumah, di tempat pekerjaan, di kampus, ya, di sekolah, dan dimanapun Anda berada, di komunitas Anda. Itu sebetulnya Anda bisa membawa orang lain itu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tapi bisa juga sebaliknya, lewat kata-kata Anda, lewat perilaku Anda. Iya kan? Anda malah bisa menjerumuskan. Menjerumuskan siapa? Anak-anak Anda sendiri, keluarga Anda, teman Anda ke dalam neraka. Bisa. Ya, saya baru-baru ini mendengar dari teman bahwa nggak jauh-jauh di dekat-dekat kita sini ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri dan meninggalkan surat. Hal yang sepertinya dianggap oleh orang tuanya sepele. Apa itu? Orang tuanya ribut terus, sering cekcok. Orang tuanya terus cekcok. Anaknya tulis, "Maaf Pak, aku udah capek. Aku capek. Rumah ini sudah seperti neraka." Jadi dia kesimpulannya apa? Ya sudah, aku mengakhiri hidupnya. Dia berpikir karena tidak ada yang memberitakan kebenaran ini. Dia berpikir, anak muda ini berpikir kalau saya memotong nadi saya atau menggantung leher saya dan mati, bunuh diri, selesai semuanya. Dia berpikir begitu, saya akan dapat kedamaian. Siapa berkata begitu? Siapa bilang begitu? Kalau dia tahu kebenarannya. Ketika kita selesai dengan yang di dunia ini, tidak selesai dengan yang di sana. Di alam kekekalan hanya ada dua. Kekekalannya mengerikan atau hidup kekal yang membahagiakan. Cuman itu saja. Tetapi anak muda ini nggak ngerti. Dia berasa sudah capek di sini. Di mana teman baiknya yang selama ini ngopi dengan dia? Hangout ke kafe. Di mana sekolahnya, pendampingan dari sekolahnya, guru-gurunya yang mungkin dekat dengan dia? Di mana orang-orang yang paling dekatnya dengan dia? Siapa yang sudah pakai kasut kerelaan memberitakan Injil kepada anak ini? Saya mengenal banyak anak muda yang rumah tangga orang tuanya tidak harmonis. Tetapi anak ini tidak memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mengetahui kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ini malah melayani di HOTK Ministry. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang tangguh. Yang menolong temannya juga untuk tetap bertahan. Apa bedanya? Sama-sama umurnya mungkin masih muda, apa bedanya? Karena ada yang memberitakan, ada yang pakai senjata ketiga ini untuk sampai kepada anak ini dan memenangkan jiwanya. Anda ngerti ya sekarang kenapa kasut kerelaan ini dimasukkan di dalam senjata dan bukan hanya tugas. Ya, nah, sedih sekali, nggak pernah ada yang menjangkau mereka dengan kabar baik ini. Ya, pertanyaannya, maukah sekali lagi Anda dan saya memakai senjata yang ketiga ini untuk menjangkau mereka? Siapa mereka itu Bu Glory? Yang paling deket dulu deh.
dari Anda dan saya. Ya, yang paling dekat dulu dari Anda dan saya. Dulu saya waktu mengetahui kebenaran ini, saya sudah dimerdekakan, ya saya sudah menerima hidup yang baru, hidup kekal. Saya langsung pertama kali kepikir adalah mami papi saya. Usia saya masih 12 tahun, 13 tahun waktu itu. Mudah enggak? Enggak mudah. Papi saya hanya senyum waktu saya omongin. Iya kan? Siapa kamu? Pikirnya kan begitu. Orang saya ke sekolah juga masih dia boncengin di Vespa, betul? Iya kan? Tetapi saya tidak menyerah. Sampai akhirnya saya sudah menjadi orang dewasa. Iya kan, tentunya cara pemberitaannya menjadi berbeda. Tetapi saya juga mengubah semuanya. Iya kan, cara saya menanggapi papi saya. Iya kan, menanggapi amarahnya maupun kebaikannya. Ya. Dan akhirnya tidak berhenti di situ kan, saya sudah cerita bagaimana saya merebut papi saya untuk Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak menyerah memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Dan hasilnya puji Tuhan, setan tidak bisa menghabisi mami saya, tidak bisa menghabisi papi saya. Kenapa? Kenapa? Karena saya mau memakai senjata ketiga ini. Tapi berapa banyak dari kita yang menyerah? Ketika ngomong sebentar udah ditentang seperti itu, ya kan, kita capek deh. Apalagi kalau opa kita atau oma kita atau orang tua kita atau suami kita atau istri kita ini dominan gitu, ya kan, gampang marah dan sebagainya. Kita udah ciut. Karena kita berpikir kita yang memberitakan. Tidak, kita cukup pakai senjata itu. Tuhan beserta kita, betul? Salah satunya yang Tuhan berkata menyertai kita sampai akhir zaman kan kalau kita memberitakan itu. Ya kan? Nah, oleh karenanya, ya karena dengan melakukan itu sebetulnya Anda ikut memberitakan kemerdekaan ini. Ya, kepada saudara Anda, kepada teman Anda, kepada keluarga Anda. Yang suatu hari nanti, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng. Suatu hari nanti pasti Tuhan akan menanyakannya kepada Anda dan saya. Amin. Ya, kenapa? Karena dia sudah berikan sebagai senjata. Tapi Anda dan saya gunakan atau tidak gunakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada malam hari ini dari antara Bapak Ibu Saudara yang ikut duduk mendengarkan firman Tuhan ini, tapi hati kecil Anda berkata, Bu Glory, saya sebetulnya Tante Glory, sebetulnya aku juga belum merdeka Tante. Aku belum merdeka Bu. Rasanya setiap kali aku gak bisa menolak yang namanya dosa. Jangan tunda. Saya pengen mengajak Anda. Ya, mengajak Anda malam hari ini. Mumpung kita bertemu walaupun hanya lewat YouTube. Yuk, katakan. Malam hari ini juga Anda boleh mengikuti saya. Mari katakan, Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Aku pantas Engkau hukum. Tetapi Tuhan, aku bersyukur karena malam hari ini aku tahu bahwa Engkau sudah mengampuni aku. Aku tidak perlu menjadi hamba dosa lagi. Sekarang aku adalah hamba-Mu. Dosa bukan tuanku lagi. Setan tidak boleh memerintah hidupku lagi. Hanya Engkau Tuhan yang boleh memerintah hidupku. Malam ini Tuhan, aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhku hanya kepadamu Yesus. Jadilah Tuanku, jadilah nahkoda hidupku. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena aku tahu, aku tidak perlu dihukum di hari pengadilan nanti. Karena Engkau sudah memindahkan aku dari maut kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Anda merdeka saat ini. Anda merdeka mulai hari ini. Amin. Ya, ayat yang tadi saya bacakan itu dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 supaya Anda tahu dan Anda mencatatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku,
yang malam ini tadi Anda lakukan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, wow, keren banget ya. Beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita. Siapa yang malam hari ini sungguh dimerdekakan dan mulai malam ini juga mau bersegera memakai shoes of the gospel of peace, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, sneakers of peace. Tulis saya di live chat Anda dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersuka cita malam hari ini. Saya merasa di feeling saya, walaupun saya tidak melihat ya, tidak melihat Anda satu persatu, tapi hati saya merasa banyak jiwa dilepaskan. Setan marah ini malam hari ini karena banyak anak-anak Tuhan yang masih dicengkeram setan malam ini dibebaskan ya dari belenggunya, dan mulai malam hari ini tidak ada lagi yang menjadi budaknya setan ya. Jangan pernah serve setan lagi mulai malam hari ini, oke? Dan kita mau nanti menyanyikan lagu ini udah sering dinyanyikan, judulnya adalah Doa Kami. Ya, ini adalah lagu untuk bangsa dan negara kita. Walaupun saya sama Pak Gana nanti duduk, tapi istilahnya kita mau berdiri dan memberkati bangsa kita. Karena perkataan orang benar itu ya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita mau gemakan berkat, bukan kutuk. Sudah terlalu banyak di masa pandemi ini orang yang berkata apa, aduh Indonesia nih ya nggak bisa seperti Eropa. Indonesia nih ya masih kayak begini terus nggak tahu deh sampai kapan. Iya kan? Mungkin nggak akan selesai, itu udah sering ucap. Tapi malam hari ini lewat doa kami, lagu doa kami ini, kita akan mengucapkan berkat bagi Indonesia. Kita mau percaya bahwa Indonesia akan pulih dari semua persoalan yang sekarang masih kita harus hadapi. Anda siap, Bapak Ibu Saudara? Mari kita sama-sama bernyanyi dan memberkati Indonesia dengan lagu doa kami bersama saya dan Pak Gana. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyanyikan lagu doa kami, saya mau umumkan dulu, tadi saya lupa umumkan di awal ya, bahwa hari Rabu nanti khusus untuk para wanita yang sudah dewasa ada PA dari HOTK Women. Judulnya adalah ini, seperti yang ditampilkan di layar, undeserving ya, undeserving. Nah, itu gambarnya adalah wanita yang tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Kita akan bicara tentang apa? Nanti sama-sama ikuti di Zoom session kita di hari Rabu 25 Agustus pukul 9 tepat. Ya, jadi bisa masuk sebelumnya. Biasanya 10 menit sebelumnya sudah bisa masuk. Silakan, nanti akan diberikan linknya lewat broadcast. Ya, lewat broadcast dari HOTK Women. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan lagu doa kami ini, bukan doa Bapak kami ya, doa kami untuk kita mau memperkatakan yang baik untuk negeri kita dan kita berdoa dan memperkatakan berkat untuk negeri kita. Yuk, mari kita nyanyikan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satukan dalam doa hati kita semuanya. Sekali lagi kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Seringkali kita sudah terlalu banyak berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Seringkali kita lupa berdoa untuk negara dan bangsa ini, untuk kota kita, dan juga untuk pemimpin dari negara kita ini. Malam hari ini Tuhan, kami membawa hati kami untuk bangsa kami. Kami sungguh Tuhan bersyukur sekali lagi kami boleh hidup di negeri yang begitu indah, negeri yang Tuhan ciptakan untuk kami diami. Bukan kebetulan kalau Engkau mengizinkan kami Tuhan hidup sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, kami mau cabut setiap perkataan negatif yang mengandung kutuk yang pernah kami ucapkan atas bangsa kami, atas negara kami, juga atas kota kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan kami ucapkan berkat atas bangsa kami ini. Kami ucapkan berkat atas kota kami, Jakarta. Kami ucapkan berkat atas negeri kami, Indonesia. Dan Tuhan, kami juga ucapkan berkat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami.
Tuhan, Engkau yang memegangi hati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami. Engkau juga yang memegang hati Bapak Gubernur kami. Tuhan, biar Engkau yang tetap memegang kendali Tuhan atas bangsa dan negara ini. Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ini. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijaksanaan yang dibuat, tidak ada yang melenceng dari yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami. Itu yang boleh terjadi di negeri kami ini. Dan biar Tuhan hati-Mu selalu ada di bangsa ini. Karena ada anak-anak Tuhan yang masih berdiri untuk bangsa ini. Ada anak-anak Tuhan yang memperkatakan berkat dan bukan kutuk untuk bangsa ini. Dan biar Tuhan Engkau memperhitungkan itu. Engkau tidak menghancurkan bangsa ini Tuhan. Tetapi boleh semua yang sedang kami harus hadapi, yang kami sedang alami ini Tuhan. Kami percaya pasti akan selesai. Dan biar Tuhan kami semua setiap hari di dalam hidup kami tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami tetap memperkatakan yang baik, yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Dan kami percaya itu akan membentuk atmosfer di dalam keluarga kami menjadi berbeda. Di dalam lingkungan kami menjadi berbeda. Dan akhirnya Tuhan juga membuat perbedaan yang signifikan di dalam negara kami ini. Bangsa kami ini, kota kami ini. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mengerti. Ada senjata yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang selama ini kami lupa bahwa itu adalah salah satu senjata yang Tuhan sediakan. Tetapi mulai malam hari ini kami mau memakai kasut kerelaan ini untuk memberitakan Injil-Mu agar semua orang mengerti kemerdekaan ini. Mengerti Tuhan bahwa Engkau sudah memerdekakan kami. Semua kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biar kemerdekaan ini boleh kami proklamasikan juga kepada banyak orang lain. Dan tidak ada orang lain lagi Tuhan, khususnya orang-orang yang kami kenal, keluarga dekat kami, teman-teman kami Tuhan, rekan-rekan kami di kantor, dan sahabat-sahabat kami yang masih terus ada di bawah perhambaan dosa. Biar Tuhan mulai malam hari ini kami terus memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini. Baik lewat perkataan kami maupun lewat perbuatan kami. Dan apapun Tuhan yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami mendengar pemberitaan ini dan hidup kami juga diubahkan. Kami mau mulai malam hari ini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kami memberitakan ini. Dan kami ingat Tuhan, satu janji-Mu, kalau kami mau pergi memberitakan kabar sukacita, Injil kerajaan-Mu ini. Janji-Mu adalah Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu itu, biar kami tidak menyia-nyiakannya. Dan malam hari ini, Engkau yang melihat hati kami semua yang meletakkan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami pergunakan untuk semakin kami bisa memakainya untuk membuat semakin banyak orang bisa mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan lewat HOTK Ministry. Dan hidup banyak orang sungguh-sungguh dimerdekakan. Dan biar Engkau sendiri Tuhan yang mengembalikan, Engkau yang melipat gandakan apa yang ditaburkan oleh siapapun malam hari ini 30, 60, 100 kali ganda. Engkau yang memberikan pertumbuhan juga, Engkau yang memberkati kami semuanya dengan berkat kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memerdekakan kami, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, Tuhan kami, Immanuel kami, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mari semua yang malam hari ini sungguh dimerdekakan dan mau memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini untuk memerdekakan orang lain juga. Mari katakan dengan kuat amin 3 kali. Amin, amin,
Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nanti Jumat depan kita ada evening tea ya. Jadi bukan saya khotbah begini, kita akan ada evening tea dengan saya dan Deo dan Hadi juga ya. Hari Rabunya ada PA Women, tadi sudah diumumkan khusus untuk wanita yang sudah dewasa ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi salam merdeka dari saya dan Pak Gana dan dari HOTK Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.